Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gerhani Nurvitasari, NIM 165 kelas 4D. Di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan inklusif yang sebelumnya saya telah membuat mind map-nya. Saya membagi menjadi 4 poin. Untuk poin pertama yaitu pendidikan inklusif itu sendiri. Poin kedua, pengelompokan anak berkebutuhan khusus. Poin ketiga, kekuatan pendidikan inklusif, dan poin terakhir atau poin keempat yaitu penyelenggaraan pendidikan inklusif. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Langsung saja kita ke materi yang pertama, yaitu dilihat dari segi pendidikan. Dilihat dari segi pendidikan, pendidikan inklusif dibagi menjadi 3. Yang pertama pendidikan integratif, kedua pendidikan segregatif, dan yang ketiga pendidikan inklusif. Pendidikan integratif yaitu pendidikan yang memberikan kesempatan kepada anak berkebutuhan khusus untuk dapat menerima pembelajaran yang sama dengan anak reguler dalam satu ruang lingkup yang sama. Yang kedua yaitu pendidikan segregatif. Pendidikan segregatif ini yaitu pendidikan yang memisahkan antara sekolah anak berkebutuhan khusus dengan sekolah anak reguler. Contohnya yaitu SLB. Yang ketiga yaitu pendidikan inklusif. Pendidikan inklusif ini adalah sistem layanan pendidikan yang mengatur agar anak berkebutuhan khusus dapat dilayani di sekolah reguler tanpa harus dikhususkan kelasnya, sehingga siswa dapat belajar bersama dengan aksesibilitas yang didukung untuk semua siswa tanpa terkecuali. Selanjutnya, strategi penyelenggaraan pendidikan inklusif. Strategi ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, akomodasi, dan yang kedua modifikasi. Untuk akomodasi ini digunakan ketika siswa mempelajari isi kurikulum yang sama. Namun, siswa dapat diajarkan dengan cara yang berbeda, disesuaikan dengan kondisi lingkungan sekitar. Yang kedua, strategi modifikasi. Strategi ini digunakan ketika siswa belajar kurang atau berbeda konten kurikuler. Modifikasi ini bisa dilakukan pada saat tugas, tes, lembar kerja, dan bahan kerja lainnya. Selanjutnya kita bahas pada poin kedua, yaitu anak berkebutuhan khusus atau ABK. ABK ini dibedakan menjadi 8. Yang pertama, tunalaras dan tunadaksa. Tunalaras yaitu anak yang mengalami kesulitan dalam hal penyesuaian diri dan tingkah laku sesuai dengan usianya. Sedangkan tunadaksa adalah anak yang mengalami kelainan atau cacat yang menetap pada alat geraknya, sehingga memerlukan pelayanan pendidikan khusus. Yang kedua yaitu tunanetra dan tunarungu. Tunanetra adalah anak yang mengalami gangguan pada penglihatannya, bisa juga disebut dengan buta, tidak bisa melihat. Sedangkan tunarungu adalah anak yang kehilangan seluruh atau sebagian daya pendengarannya, sehingga anak tersebut tidak dapat mendengarkan dengan baik. Untuk yang ketiga yaitu tunagrahita. Tunagrahita adalah anak yang secara nyata mengalami hambatan atau keterlatar belakangan perkembangan mental di jauh bawah rata-rata atau di bawah IQ 70, sehingga anak mengalami kesulitan dalam hal menerima tugas-tugas, menerima komunikasi, dan maupun bersosial. Yang keempat yaitu kesulitan belajar. Pada hal ini, anak secara nyata mengalami kesulitan dalam tugas-tugas akademik, khususnya menulis, membaca, berhitung, atau matematika. Yang kelima yaitu lambat belajar. Lambat belajar bisa disebut juga dengan slow learner. Anak yang memiliki potensi intelektual di bawah rata-rata tetapi belum termasuk tunagrahita. Dalam hal ini, hambatan yang terjadi pada proses pola berpikir anak. Untuk yang keenam yaitu cerdas istimewa dan bakat istimewa. Hal ini anak memiliki potensi kecerdasan
kreativitas dan tanggung jawab terhadap tugas yang melebihi usianya. Yang ketujuh yaitu autis. Autis adalah gangguan perkembangan anak yang disebabkan oleh pada sistem syaraf pusatnya yang mengakibatkan gangguan dalam interaksi sosial, komunikasi, dan perilaku. Yang terakhir yaitu ADD atau ADHD, di mana dikenal dengan istilah anak yang hiperaktif. Untuk poin ketiga yaitu kekuatan pendidikan inklusif. Kekuatan pendidikan inklusif ini dapat diklasifikasikan menjadi 4. Yang pertama, tentang pembelajaran partisipatif dan kolaboratif. Kedua, pusat layanan klinis. Ketiga, partisipasi orang tua. Dan keempat, sistem dukungan sekolah dan pemerintah. Hal ini dalam pembelajaran partisipatif diharapkan dapat menunjukkan keaktifan peserta didik dalam menerima pembelajaran namun tidak luput dari pengawasan guru. Sedangkan dalam pembelajaran kolaboratif, ini berupa pembelajaran yang menggunakan interaksi dan gaya hidup untuk mewujudkan suatu kerjasama dengan aktivitas yang sudah direncanakan sebelumnya, sehingga diharapkan dapat memiliki hubungan yang akrab antara anak-anak reguler dengan anak-anak ABK. Selanjutnya, kekuatan pada pusat layanan klinis. Pusat layanan klinis ini memiliki beberapa fungsi, antara lain sebagai pengambil inisiatif dan aktif, sebagai koordinator, sebagai pusat dukungan, pusat informasi, dan sebagai home base kelompok GPK-nya. Yang ketiga yaitu partisipasi orang tua. Keterlibatan atau dukungan orang tua sangat perlu dikembangkan terhadap persoalan dan pendidikan yang lebih luas. Apabila akses orang tua ke sekolah lebih terbuka, maka permasalahan-permasalahan dan kebutuhan-kebutuhan yang dihadapi anak segera ditanggulangi atau dapat segera diselesaikan. Yang terakhir yaitu kekuatan dalam sistem dukungan sekolah dan pemerintah. Hal ini pemerintah memberikan kebijakan-kebijakan baik pemerintah pusat, provinsi maupun kabupaten sebagai payung kekuatan yang dapat dijadikan landasan-landasan gerak bagi sekolah, guru, dan staf sehingga dapat memperlancar dan mempermulus pengembangan pendidikan inklusif. Untuk poin yang terakhir atau poin yang keempat yaitu tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah dasar. Yang pertama, sistem penyelenggaraannya masuk dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 5 Ayat 1 yang menegaskan bahwa setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh atau memilih pendidikan yang bermutu. Yang kedua, tentang identifikasi dan asesmen anak. Identifikasi anak dengan kebutuhan khusus adalah merupakan suatu usaha seseorang, guru, orang tua, maupun tenaga pendidikan yang lainnya untuk mengetahui apakah seorang anak memiliki atau mengalami kelainan atau penyimpangan baik secara fisik, intelektual, sosial, emosional, atau tingkah laku. Yang ketiga yaitu guru pendamping khusus. Guru pendamping khusus adalah guru yang mempunyai latar belakang pendidikan khusus atau pendidikan luar biasa. Yang keempat yaitu program perencanaan individual. Isi layanan perencanaan individual adalah hal-hal yang menjadi kebutuhan peserta didik dalam memahami secara khusus tentang ditunjukkan untuk memandu seluruh peserta didik. Pelayanan yang diberikan lebih bersifat individual karena didasarkan atas perencanaan tujuan dan keputusan yang ditentukan oleh masing-masing peserta didik. Yang kelima yaitu desain kurikulum dan pembelajaran. Desain pembelajaran inklusif, model kurikulum bagi ABK dapat dikelompokkan menjadi 4, yakni duplikasi kurikulum, modifikasi kurikulum, substansi kurikulum, dan omisi kurikulum. Yang terakhir yaitu evaluasi pembelajaran. Penerapan sistem evaluasi ini tergantung terhadap kurikulum yang dipakai di sekolah.
Artinya, jika sekolah memakai kurikulum duplikasi, maka sistem evaluasinya pun disamakan dengan yang diberlakukan anak pada umumnya. Berikut tadi sedikit penjelasan dan uraian tentang pendidikan inklusif. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Apabila dalam penyampaian banyak salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.